la dharra illa ana. Wahai Musa, tidak ada memberikan mudarat kecuali aku. Kenapa lari dari ular? Mana kau punya tauhid? Wahai santri-santri, wahai pelajar yang belajar di Mesir, yang belajar di Madinah, yang belajar di pondok pesantren, di mana kau punya tauhid? Kenapa lari? Lari dari ular. La dharra illa ana, la ilaha illallah, la dharra illallah. Tauhid belum tertanam kalau hanya tinggal di madrasah, belum bergerak. Hadirin, untuk menggali potensi yang ada pada manusia harus dengan pandangan basirah, pandangan hati. Dan ini kerja siapa? Ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan ana wa man amana bi. Jadi kerja saya dan kerja setiap orang yang beriman kepada saya. Wa subhanallahi wa ma anna minal musyrikin. Maha suci Allah dan bukanlah termasuk saya orang yang musyrik. Jadi hadirin, keuntungan yang pertama daripada ini kerja, kalau betul-betul setiap individu daripada umat membuat ini kerja, dia baru bisa mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang bebas daripada kemusyrikan. Wa ma anna minal musyrikin. Jadi orang hanya diakui keimanannya oleh Allah, dibersihkan dirinya daripada kemusyrikan kalau dia sudah berdakwah. Kalau dia belajar dan belajar ilmu tauhid di mana saja belajar, bahkan walaupun dia belajar daripada Jibril alaihissalam, tapi kalau dia berdakwah belum diakui bahwasanya telah hilang kemusyrikan dalam diri dia. Jangan berkoar, akidah saya sudah baik, sudah benar, hanya dengan belajar, tapi tidak berdakwah. Jangankan kita, seorang nabi saja hadirin, Nabi Musa alaihissalam, diajarin tauhid oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajar siapa? Allah. Yang belajar siapa? Nabi. Di mana belajarnya? Bil wadil muqaddas Tuwa. Wahai Musa, lepaskan kau punya sandal. Engkau sekarang dia berada di madrasah yang suci. Fakhla'an alaik, innaka bil wadil muqaddas Tuwa. Wahai Musa, lepaskan kau punya sandal. Kau sekarang berada di tempat yang suci, yang bersih. Kemudian, jadi madrasahnya madrasah yang bersih betul-betul, enggak ada kotoran najis di sana. Gurunya Allah yang mengajar, yang belajar Nabi. Pelajarannya apa? Fastami' lima yuha. Dengarkan apa yang diajarkan kepada kamu. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang disembah dengan sembah kecuali aku. Pelajarnya tauhid. Pelajaran yang paling tinggi dalam Islam adalah tauhid. Yang mengajar Allah, yang belajar Nabi, pelajarnya tauhid. Pelajaran yang paling tinggi dan tempat yang suci. Fastami' lima yuha. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tapi apakah dengan belajar bisa mendeklarasikan dirinya saya sebagai orang yang bebas daripada kemusyrikan, baik syirik jali ataupun syirik khafi? Maka ada ujian daripada Allah, gambaran pada umat semuanya. Wahai umat, wahai manusia, jangan kau berkoar, jangan kau berlagak, hanya duduk di madrasah di depan seorang kiai, belajar ilmu tauhid, sudah mengaku dirinya sebagai hebat, bebas dari kemusyrikan. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang di tangan kanan kamu itu? Ujian daripada Allah. Apakah tauhid sudah tertanam atau belum? Lantas sang murid menjawab, iya asaya, ini tongkat saya. Akrab dengan tongkat, mengetahui manfaat tongkat yang dia miliki, maka tanpa segan beliau bukan mengatakan iya asa, dia tongkat, bukan asoya, tongkat saya. Atawakkau alaiha, saya gunakan untuk melangkah. Wa husyu bi ala ghanami, saya gunakan untuk memukul daun-daunan sehingga jatuh dan dimakan oleh kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan banyak manfaat lain lagi ya Allah. Lupa tauhid yang baru diajarkan. Banyak manfaat tongkat saya ya Allah, padahal baru diajarkan fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana la nafi'a illa ana. Wahai Musa, tiada yang memberikan manfaat kecuali aku. Kenapa masih kau katakan waliya fiha ma'arib ukhra? Masih banyak manfaat lagi di tongkat saya. Ujian yang kedua, alqiha ya Musa, lemparkan di tongkat yang kau cintai tadi. Merasakan kau milik saya tongkat, saya lemparkan kecintaan kau pada itu tongkat. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Itu tongkat berubah jadi ular yang bergerak dengan cepat. Apa yang terjadi? Nabi Musa lari, walla mudbiran wa lam yaqib. Lari dan tidak menengok lagi ke belakang. Hai Musa, kenapa lari? La dharra illa ana. Wahai Musa, tidak ada memberikan mudarat kecuali aku. Kenapa lari dari ular? Mana kau punya tauhid? Wahai santri-santri, wahai pelajar yang belajar di Mesir, yang belajar di Madinah, yang belajar di pondok pesantren, di mana kau punya tauhid? Kenapa lari? Lari dari ular. La dharra illa ana, la ilaha illallah, la dharra illallah. Tauhid belum tertanam kalau hanya tinggal di madrasah, belum bergerak. Khusha wala takhaf. Wahai Musa, ambil, transfer tauhid yang ada di hati kamu dalam perbuatan. Tauhid bukan sekedar dalam hati atau diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Buktikan kau punya iman. Pegang itu ular. La takhaf, jangan takut. Diambil dan betul menjadi tongkat kembali. Sekarang Allah ingin mengajarkan pada ini umat bagaimana supaya iman betul-betul menjadi iman yang bebas daripada kemusyrikan. Maka Allah beritahukan caranya, wahai Musa, letakkan kau punya iman dalam medan dakwah. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi sekarang kepada Fir'aun supaya matang tauhid yang kau pelajari, iman yang kau pelajari. Letakkan itu iman dalam medan dakwah. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kepada Fir'aun, dan orang tagha keras kepala. Kaum
Musa alaihissalam siapa itu Fir'aun. 70.000 bayi tanpa dosa telah dicincang. Dan beliau sedang dikejar oleh Fir'aun. Tapi malah disuruh pergi ke sana. Mendoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa ashruk bi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Berangkat, dibawa itu iman dalam medan dakwah. Ternyata betul sampainya di sana Fir'aun ketakutan. Berhadapan Fir'aun yang dicari Musa, ketakutan dia. Akhirnya mengerahkan anak muridnya saja, anak buahnya saja. 80.000 tukang sihir lebih kurang dihadapkan, masing-masing bawa tali dan tongkat, melemparkan jadi ular semua. Sekarang seorang dai menghadapi 160.000 ular. Tapi aneh, dulu ketika imannya belum diletakkan dalam medan dakwah, lari dari satu ular. Sekarang enggak lari dari 160.000 ular. Tapi karena hari pertama berdakwah, perasaan takut masih ada. Maka Allah katakan fawjasa fina khifatan. Masih ada rasa takut sedikit di hati Nabi Musa. Baru pertama berdakwah begitu. Bahkan sebelum menghadapi ular tadi ketika akan berangkat, sebelum mendoa, terfikir juga bagaimana anak saya, bagaimana istri saya yang sedang sakit di bawah gunung sana. Sebagaimana pertanyaan seorang dai, bagaimana makan apa kita kalau berangkat terpulang. Maka dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan dalam Wa min dabbati. Allah katakan juz ke-12 kan sebelum juz ke-12. Maka Allah katakan wahai Musa, pukul batu yang di depan kau ini. Dipukul batu belah, tapi ada batu lagi. Pukul lagi itu batu, belah lagi, ada batu lagi dalamnya. Pukul lagi itu batu. Batu yang ketiga dipukul lagi. Ternyata keluar seekor binatang kecil. Di mulutnya ada makanan. Kau dari mana Allah bisa menembuskan makanan kepada seekor binatang kecil? Dalam 3 lapisan itu batu. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ar-Razzaq wallah, Al-Khaliq wallah, Al-Malik wallah, Ar-Razzaq wallah. Enggak susah bagi Allah. Tidak ada satu orang dokter pun yang ahli bisa menembuskan makanan, menginfuskan makanan ke dalam 3 lapisan batu. Ada di sini dokter yang bisa menembuskan jarumnya ke dalam 3 lapisan batu tadi tanpa merusak itu bentuk batu? Yang kuasa siapa? Allah. Jangan khawatir wahai Musa, jangankan istri kamu di luar batu, binatang dalam 3 lapisan batu saja aku mampu untuk memberikan makanan kepada dia. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Maka Nabi Musa tawajuh mendengarkan ucapan daripada itu binatang kecil. Subhana man yarani. Maha suci Allah yang melihat aku senantiasa. Wa yasma'u kalami, mendengarkan setiap ucapanku. Wa ya'rifu makani, mengetahui di mana tempat aku. Wa yadhkuruni wa la yansani, dan selalu mengingat aku, tidak pernah melupakan aku. Binatang dalam 3 lapisan batu Allah tidak pernah lupa untuk memberikan rezeki pada dia. Itu binatang. Bagaimana engkau wahai Musa? Bagaimana istri kamu? Istri seorang dai. Apa Allah akan membiarkan? Hadirin, kemusyrikan mulai menghilang. Menghadapi 160.000 ular. Sekarang enggak lari, masih ada rasa takut. Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan takut. Engkau yang akan menang atas mereka semua. Selama engkau konsisten dalam dakwah tadi. Dakwahkan terus kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa hadirin yang dimakan Allah? Puncak daripada ujian dan lulus beliau sampai S3. Di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun. Membawa umatnya Nabi Musa alaihissalam menyeberang lautan. Bani Israel yang meletakkan imannya dalam ibadah. 40 tahun mendirikan salat di bawah bimbingan seorang nabi. Yang membimbingnya siapa? Berzikir, salat di bawah bimbingan seorang mursyid.